tidak akan mendengarkanmu dan akan menatapmu dengan keras juga. Kita sepatutnya mengharapkan kesejahteraan terbaik bagi sesama kita, bahkan meski sesama kita itu sangat jahat. Hidup itu adalah suatu yang indah sebab memberikan kesempatan pada manusia untuk mendapatkan ganjaran di mata Allah. Tapi jika orang jahat, orang mendapatkan dosa, kita berdoa supaya dia dapat menjadi baik. Si bocah termenung, tetapi dia tidak suka pelajaran luhur ini dan dia menyimpulkan, Doras tak akan menjadi baik bahkan meski aku berdoa untuknya. Dia terlalu jahat. Bahkan andai semua martir bayi dari Bethlehem berdoa bersamaku, dia tidak akan menjadi baik. Engkau tidak tahu bahwa suatu hari dia memukul bapa tuaku dengan sebatang besi, sebab mendapatinya duduk pada waktu jam kerja. Bapa tua tidak dapat berdiri sebab dia tidak enak badan dan orang itu memukulnya dan membiarkannya setengah mati, dan lalu menendang mukanya. Aku melihatnya sebab aku bersembunyi di balik pagar tanam-tanaman. Aku pergi ke sana sebab tak seorang pun membawakanku roti selama 2 hari dan aku kelaparan. Aku harus melarikan diri supaya orang itu tidak mendengarku. Sebab aku menangis melihat bapakku seperti itu, dengan darah pada jenggotnya, tergeletak di tanah, seperti sudah mati. Aku menangis ketika aku pergi minta roti, tetapi roti itu masih ada di sini, dan berasa darah dan air mata dari bapakku dan aku, dan dari semua mereka yang dianiaya dan yang tak dapat mengasihi mereka yang menyiksa mereka. Aku ingin memukul Doras supaya dia dapat tahu bagaimana rasanya suatu pukulan, dan aku akan membiarkannya tanpa roti, supaya dia dapat belajar seperti apa rasanya kelaparan. Aku ingin membuatnya bekerja di bawah terik matahari, di lumpur, di bawah ancaman seorang pengawas, tanpa makanan, supaya dia dapat tahu apa yang diberikannya pada orang-orang malang. Aku tak dapat mengasihinya sebab dia membunuh bapa suciku, dan aku, andai aku tak mendapatkan engkau, kepada siapakah aku harus pergi? Si bocah, dalam suatu serangan duka, berteriak dan menangis, gemetar, kalut, meninju udara dengan kepalan-kepalan tangannya, sebab dia tidak dapat meninju si mandor budak. Para perempuan terperanjat dan terenyuh dan mereka berupaya menenangkannya. Tetapi dia sungguh dihantam duka hebat dan tidak mendengar apapun. Dia berteriak, aku tidak bisa mengasihi dan mengampuni dia. Aku membencinya atas nama semua orang, aku membencinya. Dia dalam keadaan yang mengenaskan dan mengerikan. Ini adalah reaksi dari suatu makhluk yang sudah menderita terlalu banyak. Dan Yesus berkata, itu adalah kejahatan Doras yang paling serius, membuat seorang anak tak berdosa membenci. Ia lalu merengkuh si bocah dalam pelukannya dan berbicara kepadanya, dengarkan, Marjiam. Apa kau ingin suatu hari nanti pergi bersama mamamu, ayahmu, adik laki-lakimu dan juga bapa tua? Ya. Jadi kau tidak boleh membenci siapapun. Orang yang membenci tidak pergi ke surga. Kau tak dapat berdoa untuk Doras sekarang? Baik, tidak usah berdoa, tetapi jangan membenci. Tahukah kau apa yang harus kau lakukan? Kau jangan pernah menoleh ke belakang memikirkan masa lalu. Tetapi bapa tuaku yang menderita bukanlah masa lalu. Itu benar, tetapi lihat, Marjiam, coba dan berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, sudi perhatikan apa yang menjadi keinginanku. Kau akan lihat bahwa Bapa akan mendengarkanmu dengan cara terbaik yang mungkin. Bahkan andai kau membunuh Doras, apa yang akan kau dapat? Kau akan kehilangan kasih Allah, surga, penyertaan ayah dan ibumu dan kau tidak akan meringankan permasalahan bapa tua yang kau kasihi. Kau terlalu kecil untuk dapat melakukannya, tetapi Allah dapat. Katakan padanya, engkau tahu betapa aku sangat mengasihi bapa tuaku dan betapa aku mengasihi mereka semua yang menderita. Maukah engkau mengurus masalah ini, sebab engkau dapat melakukan segalanya? Apa, tidakkah kau ingin mewartakan Injil? Tetapi Injil mengajarkan kasih dan pengampunan. Bagaimana kau dapat mengatakan pada orang, janganlah membenci, ampunilah, jika kau sendiri tidak dapat mengasihi dan mengampuni?
Serahkanlah segalanya pada Allah yang baik dan kau akan lihat bagaimana baiknya Ia dapat mengurus segala permasalahan. Maukah kau melakukan itu? Ya, aku mau, sebab aku mengasihimu. Yesus mencium si bocah dan menurunkannya. Insiden berakhir begitu pula perjalanan mereka. Ada 3 kolam besar digali di gunung berbatu itu. Suatu pekerjaan yang sungguh mengagumkan. Permukaan air yang sangat jernih berkilau-kilau pula air terjun yang dari kolam pertama jatuh ke dalam kolam kedua yang lebih besar dan lalu ke dalam kolam ketiga, yang sungguh merupakan sebuah danau kecil. Pipa-pipa menyalurkan air hingga ke kota-kota yang jauh. Keseluruhan gunung, dari sumber mata air ke kolam-kolam dan dari kolam-kolam ke tanah sungguh teramat indah dan subur, syukur atas kelembaban tanah di daerah ini dan bunga-bungaan yang lebih beragam. Bersama tanam-tanaman ramuan dengan harum langka, menjadikan sisi hijau gunung suatu pemandangan yang sungguh sedap dipandang dan mempesona. Membuat orang berpikir bahwa manusialah yang sudah menanam bunga-bungaan taman di sini bersama tanam-tanaman ramuan yang harum, yang, di bawah panas matahari, menebarkan di udara aroma kayu manis, kapur barus, cengkeh, lavender dan harum-haruman lainnya yang manis, wangi, kuat dan tajam, dalam suatu campuran mengagumkan dari wangi-wangian terbaik dunia. Akan aku katakan bahwa itu adalah suatu perpaduan harmonis wangi-wangian sebab sungguh merupakan suatu sajak tanam-tanaman ramuan dan bunga-bungaan dalam warna dan keharuman. Semua rasul duduk di bawah naungan sebatang pohon yang diselimuti bunga-bunga putih besar, yang namanya aku tidak tahu. Bunga-bunga itu berbentuk lonceng gantung yang sangat besar, berwarna putih enamel, yang terayun-ayun oleh hembusan angin yang paling lembut, menebarkan harumnya di setiap ayunan.